Ada om. Kondisi kesehatan paranormal yang pernah ternama Ki Joko Bodo semakin memprihatinkan. Setelah pekan lalu sakitnya mulai pulih, tiba-tiba saja ia jatuh dan tidak bisa berjalan. Kehidupan Ki Joko Bodo kini menunjukkan potret yang miris, mengalami kondisi sakit-sakitan sampai tak bisa berjalan. Bahkan untuk berjalan saja harus dibopong. Alih-alih memilih melakukan pengobatan secara medis, Ki Joko Bodo justru memilih hidup menyepi, menenangkan diri. Ia mengaku memang mengidap banyak penyakit yang aneh-aneh. Tapi benarkah Ki Joko Bodo mulai mendeteksi ada kiriman gaib sesama spiritualis yang dialamatkan kepadanya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kehidupan memprihatinkan kini dirasakan Ki Joko Bodo yang sakit-sakitan. Untuk berjalan pun sudah sangat sulit hingga ia harus dibopong. Kondisi tubuhnya lemah, sementara wajahnya pias, kehilangan cahaya. Ia datang kembali ke padepokan di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat karena kembali tidak bisa berjalan. Sebelumnya, Ki Joko Bodo sudah diterapi Ki Aji dan Abah Haji Rosid dan mulai membaik. Tapi kini pemilik Istana Wong Sinting ini tidak bisa berjalan lagi. Semangat. Kakinya udah ngebengkak mah enggak. Udah mukanya udah cerah lagi tuh Aki. Itu mah panas Ki. Aki sakau tuh. Kalau pas panas nagih. Lihat gotong tuh. Asa om gotong itu. Dari gendong itu. Si Anu sini jauh. Aduh baik. Pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Nah gitu terus lagi namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bagus. Itu bagus. La ilaha Ya lebih dari 10 hari kayak kalau sakit itu.
Ya kayaknya udah lama tapi aku diemin aja. Ya, ini terasa sakit dulu. Keadaan kesehatan Ki Joko Bodo memang kembali memburuk pasca jatuh. Ia tak menyangka akan terjatuh, padahal hanya berjalan perlahan. Akibatnya, sejumlah sisi kaki mengalami pembengkakan, mulai dari mata kaki hingga lutut. Iya, aku jatuh tiba-tiba naik ke tangga jatuh. Maksudnya di balik punggung jatuh. Itu lama sih sebenarnya. Lama. Dalam artian kalau sakit tuh ya dihitung lebih dari 10 hari, lebih dari 15 hari lah. Selang 3 hari kalau nggak salah ya Ki? Iya. Selang 3 hari Aki diantar lagi kembali dengan keluarga ke sini dengan keadaan kaki sebelah kanan terkilir dan dengkul ini. Selain jatuh, kemudian mengalami kondisi yang memprihatinkan, Ki Joko Bodo merasa bahwa alam memang sedang menguji kemampuannya. Bagi Ki Joko Bodo tidak masalah karena keadaan badannya mulai melemah. Toh pada akhirnya akan mengalami pemulihan lagi setelah fase penyembuhan selesai. Ya mungkin karena keadaan alam lah. Karena keadaan badanku aja. Kondisi kesehatan Ki Joko Bodo memang menurun, tapi ia mulai menengarai ada sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya. Lalu, benarkah ada orang jahat sesama spiritualis yang sengaja mengirim kekuatan gaib untuk mencelakai Ki Joko Bodo? Siapakah sosok itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya Ivan Gunawan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Was-Was yang ke-1. Sesungguhnya, Ki Joko Bodo mulai mendeteksi ada sesuatu yang ganjil pada penyakitnya. Sebab yang ia rasakan banyak sekali penyakit yang aneh-aneh. Meski tidak ingin melempar tudingan, ada indikasi ia mendapat kiriman penyakit gaib dari seseorang. Apalagi penyakit yang ia rasakan seperti tidak masuk akal. Dan banyak penyakitnya, macam-macam penyakitnya aku alami itu banyak banget. Ya penyakit A, B, C, D, E, aduh. Nggak masuk akal lagi. Ya memang tadi dikatakan oleh Ki Joko Bodo bermacam-macam penyakit aneh lagi ya. A, B, C itu memang aneh ya, ada di badan Aki ini sudah aneh. Di saat Ki Joko Bodo mulai merasakan ada keganjilan pada penyakitnya, Abah Haji Rosid berusaha menetralisir pandangan Ki Joko Bodo yang kehilangan fokus. Abah Rosid paham jika dibiarkan, saraf mata Ki Joko Bodo bisa menjadi sasaran. Nanti kita kasih yang nggak pupuk matanya dulu, jangan sampai Aki sarafnya terkena, yang nggak juga pandangannya juga supaya lebih enak, yang nggak wajah Aki auranya keluar ya. Kalau orang bojong pucuk bangle untuk Pupuh. yang pupuh. Nah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka mata Aki. Buka matanya. Terus. Ini supaya saraf-saraf mata Aki ini jangan sampai
urat sarafnya ini agak Ya. sempurna kembali karena Aki ini kan Dijebak. mengkonsumsi Dijebak aku. terjebak karena temen. Jebakan itu udah lama itu. Ya, belum lama. belum lama. Ya mungkin karena aku public figure aja. Ya, ya enggak, itu yang tadi Aki bilang. Kebanyakan memang orang, ya selagi memang kita di atas, kita jaya, siapapun akan mendekati kita, Ki, ya. Tapi kalau seperti begini, ya enggak. Aki seperti kan ditelantarkan dengan teman, ada nggak yang datang ke sini? Ya kan nggak ada. Dari positifnya. Aduh. Allah Akbar. Allah. Aduh. Di terapi dengan energi zikir atau energi doa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Ki Joko Bodo, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah mulai membaik ya Ki ya. Amin. Ya kita takin aja palanya. Iya pas. Terapi yang dilakukan Abah Rosid dan Ki Aji menjadi pilihan Ki Joko Bodo karena hasilnya lebih terasa nyata. Ia membutuhkan bantuan sesama spiritual karena melihat penyakitnya yang tidak masuk akal. Sebagai sesama praktisi spiritual, ia paham butuh proses panjang untuk menyembuhkan penyakit yang tidak masuk kategori gangguan medis. Enggak, kalau pengobatan itu tidak bisa langsung gitu kan, ada saat-saat tertentu nggak bisa langsungan gitu. Saat tertentu masalah ini pengobatan. Ya dalam arti mudah-mudahan bisa pulih seperti waktu itu, tapi kalau kita menyadari ya bahwa manusia itu makin lama makin tua gitu. Nah itu yang kadang-kadang manusia tuh nggak terima oleh keadaan. Makin lama makin menua, makin tua. Meski berobat ke spiritualis lain, bukan berarti Ki Joko Bodo telah kehilangan kesaktiannya. Lalu, benarkah Ki Joko Bodo masih memiliki simpanan ilmu spiritual? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Merasa ada yang ganjil pada penyakitnya membuat Ki Joko Bodo menyerahkan terapi kesembuhannya pada Padepokan Nur Laduni. Tapi sejatinya ia masih memiliki simpanan ilmu-ilmu langka yang salah satunya mampu mendeteksi penyakit aneh-aneh yang dikirimkan kepadanya. Bagi Ki Joko Bodo, tidak ada alasan kehilangan ilmu karena ilmu itu melekat di dalam tubuh pemiliknya. Ya namanya ilmu tuh nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang masa gitu ilmu hilang enggak. Yang namanya ilmu kan dari Allah.
Meski tidak pernah kehilangan ilmu-ilmu spiritual, tapi Ki Joko Bodo mengakui masa kejayaannya sudah lewat. Apalagi kondisi tubuhnya juga sudah tidak semudah dulu, sehingga ia merasa wajar jika mudah dimasuki penyakit-penyakit aneh yang tidak masuk akal. Ya namanya masa kejayaan orang itu kan tidak mesti sama kan. Masa kejayaan orang itu lain-lain. Seperti ini kan lain dengan dulu dan sekarang kan. Di luar usia yang semakin bertambah, Ki Joko Bodo merasa masih mampu melanjutkan aktivitasnya sebagai paranormal. Ia juga belum berhenti buka praktek, walaupun tidak seaktif pada masa lalu. Ki Joko Bodo juga menepis anggapan bahwa dirinya sudah jatuh sejak menepi dari dunia pengobatan alternatif. Ya cuma orang kenapa aku dikira jatuh banget, padahal enggak jatuh lah. Masa aku dikatakan jatuh dan sebagainya, enggak bisa seperti itu. Apa yang dipandang orang itu sangat beda kan. Tapi kalau untuk praktek kita tetap praktek kan gitu. Ya dari dulu kita praktek, orang profesinya seperti itu kan. Praktek tetap seperti dulu, cuma kita nggak seperti memaksakan diri seperti dulu-dulu, enggak. Jika melihat kondisi kesehatan Ki Joko Bodo yang kurang baik, memang agak memprihatinkan. Tapi masih ada sisi-sisi batin yang kuat pada dirinya. Hanya fisiknya yang seperti ia katakan diserang penyakit tak masuk akal. Sedangkan kekuatan spiritualnya tetaplah kuat. Apalagi ia memastikan ilmu-ilmunya tidak pernah luntur. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.